Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator ingin mempresentasikan kelompok saya, kelompok 8. Saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fatarani dengan NIM E006 12 11 012. Dan Deva Zulfani dengan NIM E006 12 11 011. Milda Yuliana dengan NIM E006 12 11 013. Indah Luciana E006 12 11 026. Demia Putri Kabela dengan NIM E006 12 11 027. Dede Indah Saputri dengan NIM E006 12 11 043. Dan Kintan Pragati dengan NIM E006 12 11 032. Dan saya akan mempersilahkan kepada saudari Dede Indah Saputri. Persilahkan. Pengertian pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi merupakan suatu aktivitas yang mengatur dan mendesain manajemen dan aktivitas-aktivitas kegiatan organisasi dalam mencapai efektivitas organisasi. Selanjutnya, pengembangan organisasi menurut para ahli. Pengembangan organisasi adalah suatu perencanaan usaha untuk mengatur top manajemen dengan asisten pada agen perubahan digunakan pada pengetahuan ilmu perilaku pada peningkatan efektivitas organisasi. Menurut Robbins, pengembangan organisasi adalah aktivitas, proses, atau hasil dalam pengembangan promosi pada pertumbuhan organisasi. Selanjutnya saya serahkan kepada pembaca materi kedua. Baiklah, saya akan melanjutkan dari pemateri yang pertama. Karakteristik pengembangan organisasi. Yang pertama adalah terencana. Jadi, pengembangan organisasi adalah pendekatan berdasarkan data terhadap perubahan yang melibatkan semua unsur yang tercakup dalam perencanaan manajerial. Yang kedua adalah berorientasi masalah. Pengembangan organisasi berupaya menerapkan teori dan penelitian dari sejumlah disiplin, termasuk ilmu perilaku untuk memecahkan berbagai masalah organisasi. Yang ketiga, karakteristik pengembangan organisasi adalah mencerminkan pendekatan sistem. Pengembangan organisasi adalah pendekatan sistemik dan sistematik. Pengembangan organisasi merupakan cara untuk lebih mengkaitkan sumber daya manusia dan potensi organisasi dengan teknologi, struktur, dan proses manajemennya. Yang keempat, merupakan bagian integral dari proses manajemen. Pengembangan organisasi bukanlah sesuatu yang dilakukan terhadap organisasi oleh pihak luar. Yang kelima, pengembangan organisasi bukan strategi mapan. Jadi, pengembangan organisasi adalah proses berkelanjutan yang berlangsung terus-menerus. Yang keenam, berfokus pada peningkatan. Pengembangan organisasi menekankan peningkatan bukan sekedar ditujukan bagi organisasi yang sakit atau sehat. Yang ketujuh, berorientasi tindakan. Fokus pengembangan organisasi adalah pada penyelesaian dan hasil. Yang ke-8, karakteristik pengembangan organisasi adalah berdasarkan teori dan praktek yang sehat. Jadi, pengembangan organisasi bukan tipu muslihat atau pekerjaan yang iseng. Pengembangan organisasi berdasarkan teori dan penelitian dari sejumlah disiplin. Baiklah, selanjutnya akan disambung oleh pemateri ketiga. Saya persilahkan. Proses penerapan pengembangan organisasi. Proses penerapan pengembangan organisasi dilakukan dalam 4 tahapan, yaitu tahapan pertama, pengamatan sistem manajemen atau tahap pengumpulan data. Yang kedua, tahap diagnosis dan umpan balik. Yang ketiga, tahap pembaruan dalam organisasi. Selanjutnya dibacakan oleh Kintan. Ciri-ciri pengembangan organisasi. Yang pertama, pengembangan organisasi strategi terencana dalam mewujudkan perubahan. Yang kedua, pengembangan organisasi harus berkolaborasi antar berbagai pihak yang akan terkena perubahan. Yang ketiga, program pengembangan organisasi menekankan cara-cara baru yang diperlukan dalam meningkatkan perubahan. Yang keempat,
Pengembangan organisasi mengandung nilai-nilai humanistik, artinya mengembangkan efektivitas organisasi, pengembangan potensi manusia. Yang kelima, pengembangan organisasi menggunakan pendekatan sistem, memperhitungkan pentingnya interrelasi, interaksi, dan interpendensi antar berbagai satuan kerja. Yang keenam, pengembangan organisasi menggunakan pendekatan ilmiah dalam meningkatkan efektivitas organisasi. Kemudian saya serahkan kepada Deva. Baiklah, saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu tahapan penerapan pengembangan organisasi. Yang pertama, tahap pengamatan sistem manajemen atau tahap pengumpulan data. Yang kedua, tahap diagnosis dan umpan balik. Yang ketiga, tahap pembaruan dalam organisasi. Dan yang keempat, tahap implementasi pembaruan. Selanjutnya, contoh kasus konsep pengembangan organisasi. Grab merupakan salah satu perusahaan swasta yang saat ini sering sekali terdengar di masyarakat. Berawal dari jasa transportasi, kemudian berkembang menjadi jasa antar makanan dan pembayaran. Hingga saat ini, Grab telah menjadi perusahaan yang unggul di Asia Tenggara. Hal ini tentu dipengaruhi juga oleh pengembangan organisasi yang terus diupayakan Grab, terutama di masa pandemi COVID-19. Jika dilihat dari proses pengembangan organisasi, dari teori Kotter 1998, tahapan pertama adalah sense of urgency. Pada tahapan ini, Grab harus dapat menemukan sebuah keyakinan mengapa mereka perlu untuk melakukan pengembangan. Tahapan cheating and communicating vision. Tahapan ini, Grab telah membuat sebuah visi perusahaan yaitu memberikan dampak positif dari teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan. Kemudian visi tersebut disosialisasikan kepada seluruh karyawan perusahaan. Tahapan selanjutnya adalah empowering other. Dengan melakukan pelatihan seperti halnya Grab melakukan pelatihan kepada mitra driver mengenai keselamatan kerja dengan menonton video online dan juga mengisi kuis yang disediakan. Pengembangan organisasi oleh Grab juga dilakukan lewat lingkungan. Faktor-faktor kepedulian Grab terhadap kondisi lingkungan yang ada membuat Grab selalu berusaha belajar dan mengembangkan perusahaannya untuk dapat bertahan dari kompetisi yang terjadi di sektor private. Tanpa adanya proses belajar dan pengembangan, Grab tidak akan mampu bertahan dan menjadi perusahaan terkemuka di Asia Tenggara dan mampu bertahan di masa COVID-19. Lalu yang ketiga adalah konsep pengembangan organisasi. Sebelum kita membahas ini, kita harus tahu itu pengertian dari pengembangan organisasi. Ada tiga pengertian pengembangan organisasi. Dia mendefinisikan pengembangan organisasi sebagai suatu proses perubahan dalam budaya organisasi melalui penggunaan teknologi, riset, dan teori ilmiah perilakuan. Jadi dalam membuat suatu perubahan dengan menggunakan suatu riset dan teori ilmiah perilakuan. Sedangkan menurut Edger, dia mendefinisikan pengembangan organisasi sebagai seluruh kegiatan yang disusun oleh para manajer, karyawan, dan lain-lain yang diarahkan menuju pembuatan dan penjagaan kesehatan organisasi sebagai suatu sistem kota. Jadi menurut Edger ini, perubahan itu terjadi karena adanya perubahan yang disusun oleh para manajer dan karyawan yang dianggap berkontribusi dalam perubahan tersebut, maksudnya berkontribusi dalam merumuskan apa perubahan yang harus terjadi, di mana setelah disusun inilah nantinya akan dikoordinasikan kepada karyawan yang lain. Lalu yang ketiga, menurut Wendell, dia mendefinisikan pengembangan organisasi itu sebagai suatu usaha jangka panjang untuk memperbaiki proses masalah dan
pembaharuan organisasi, terutama melalui budaya organisasi yang lebih efektif dan kolaboratif dengan tekanan khusus pada yang formal dengan bantuan pengamat perubahan. Dari ketiga pengertian ini kita bisa menyimpulkan apa itu pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi atau organizational development itu merupakan pendekatan terjangkau waktu lebih panjang dan lebih mencakup pendekatan perubahan untuk menggerakkan keseluruhan organisasi, terlihat perbaikan organisasi dan kepuasan para anggota organisasi dan jadi dengan adanya perubahan ini itu adalah perubahan dalam hal jangka waktu yang lebih lama atau lebih panjang. Jadi proses perubahan ini berdampak terhadap jangka waktu yang lebih panjang dan akan berdampak menjadi lebih baik lagi dari perubahan dari sebelum dilakukan perubahan. Jadi efeknya atau dampak itu menjadi sesuatu yang lebih baik lagi, yang bukan hanya dirasakan oleh para atasan, tapi juga dirasakan oleh seluruh orang itu anggota organisasi. Lalu faktor-faktor apa saja yang perubahan? Yang pertama adalah pengembangan orang, di mana dengan adanya perubahan ini perseorangan itu akan melakukan pelatihan dari sekelompok peserta yang diarahkan oleh suami. Jadi perubahan itu terhadap seseorang itu biasanya dalam hal-hal yang kepada individu. Lalu yang kedua adalah pemulihan seseorang ya, yaitu dengan adanya analisa transaksional yang memusatkan perhatian pada gaya dan bisnis komunikasi. Dalam hal ini biasanya bisnis transaksi ataupun berita. Lalu yang ketiga adalah pengembangan organisasi tim atau kelompok, yaitu melalui konsultasi konten, di mana seorang konsultan bekerja dengan para anggota untuk membantu mereka memahami hubungan pekerjaan dalam organisasi. Yang keempat, pengembangan organisasi melalui pendekatan atau rapat, di mana adanya rapat transformasi, di mana dalam hal pengembangan organisasi untuk hubungan antar kelompok ini biasanya dalam bentuk rapat. Misalnya kelompok satu dalam kelompok dua melakukan perubahan, di mana proses perubahan ini bisa terjadi kalau mereka saling berdiskusi atau melakukan rapat. Lalu yang kelima adalah pengembangan kelompok. Setelah adanya rapat terhadap kelompok tersebut, mereka akan melakukan take survey. Apakah dari rapat tersebut mereka akan melihat hasil rapat tersebut akan mereka jalankan, lalu mereka akan survei, akan mereka lihat tempat baliknya atau feedbacknya apakah sesuai dengan harapan yang mereka dapatkan sebelumnya. Jika sesuai berarti proses perubahan tersebut akan berjalan sebagaimana mestinya, tapi jika tidak sesuai akan dilakukan evaluasi kembali. Mana yang menyebabkan hal-hal yang tidak sesuai atau tidak bisa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat tersebut. Dan adanya evaluasi ini nantinya akan memperbaiki hal-hal yang menjadi kurang di dalam proses perubahan tersebut. Adapun teknik pengembangan organisasi yang dikenal selama ini itu adalah teknik organizational development atau didasarkan atas kisi-kisi manajer atau manajer grid yang mengidentifikasi berbagai komunikasi perhatian terhadap produksi dan karyawan. Adapun tahap-tahap dari organizational development ini yang pertama adalah latihan. Jadi proses perubahan itu yang pertama adalah dengan latihan, yang kedua adalah pengembangan tim, yang ketiga adalah pengembangan antar kelompok, yang keempat penetapan tujuan organisasional, yang kelima stabilisasi. Demikian paparan saya untuk topik ke-12 ini, untuk mengangkat kita pada pagi hari ini. Ada beberapa tugas-tugas yang harus dikerjakan. Nah, dari video tersebut, kesimpulannya adalah pengembangan organisasi merupakan suatu aktivitas yang mengatur dan mendesain manajemen dan aktivitas kegiatan organisasi dalam mencapai efektivitas organisasi. Nah, itu dia
presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.